Membaca Al-Quran itu boleh dalam keadaan apa saja. Akan tetapi kita harus punya rasa penghormatan kepada Al-Quran. Sebisa mungkin baca Al-Quran dalam keadaan yang sangat sempurna, sebisa mungkin. Biarpun seandainya Anda baca Al-Quran tidak menutup aurat karena di rumah Anda sendiri sah. Nggak pakai kerudung misalnya, sah. Dan dapat pahala mau di rumah sendiri, di depan sang suami. Tapi adabnya adalah Anda mengenakan penutup. Baik. Kemudian, jika ternyata dalam keadaan memang subhanallah, tidak tahu penutup kerudungnya lagi nggak ada atau bagaimana, kemudian pengen baca Al-Quran, ya jangan tertunda membaca Al-Quranmu gara-gara kerudungmu nggak ada tadi. Misalnya, dan dalam baca Al-Quran sebisa mungkin menghadap ke kiblat. Kemudian pas lagi duduk, enak ini posisi kok tidak ngadep ke kiblat karena saya ngantri di rumah sakit mau jenguk orang, ngadapnya ke arah timur. Tapi diam baca Al-Quran, jangan gara-gara nggak ngadep kiblat ini. Cerdas tuh begitu. Waduh, kenapa ada baca Quran? Lagi nggak ngadep ke kiblat nih. Lah enggak apa-apa, sudah sama, ngadepnya ke timur. Jadi jangan terhalangi membaca Al-Quran gara-gara tidak menghadap ke kiblat. Baca Al-Quran bukan duduk ngadap ke kiblat yang benar kalau bisa. Lah kok pas sekarang lagi baring-baring, lagi capek banget. Daripada bengong, megang handphone, YouTubean, baca Al-Quran boleh. Jangan gara-gara baringmu lalu tidak membaca Al-Quran. Gitu loh. Jadi ini kadang-kadang orang itu alasannya buat setan. Baring, nggak boleh baca Al-Quran baring. Siapa yang larang? Kan qiyamau qu'udaw ala junubihim, boleh berdiri bangun tuh boleh, baring pun boleh baca Al-Quran. Tapi sesaat di saat normal bisa lagi nyaman ya duduk berdiri, baring dalam keadaan apapun kan gitu, kurang lebih seperti itu. Jangan sampai kita tuh dikasih banyak alasan oleh setan untuk berbuat baik. Nanti aja lah, pengen paling sempurna, nggak ada. Jangan sempurna-sempurna, sebisanya dulu. Saya harus, karena sudah biasa kan, anak Al-Quran, Al-Quran saya hormati. Makanya kalau saya baca Al-Quran harus dengan mengambil air wudhu, pakai baju ini ngadep ke kiblat. Kalau tidak, enggak, bodoh ente. Dipikir hebat begitu tuh, masya Allah. Kayaknya tuh luar biasa. Coba dengar, saya itu tidak akan bisa membaca Al-Quran kecuali dengan mengambil air wudhu, ngadep ke kiblat. Masya Allah, posisi duduk saya yang betul-betul posisi yang betul menghargai Al-Quran. Kalau tidak begitu saya nggak baca Al-Quran. Ya bodoh ente tidak akan hidup begitu terus. Pengennya sok namanya itu, beragama ya begitu tuh repot. Beragama begitu tuh sok repot. Beragama gak usah pakai sok. Ada saat kita baring saat ini sambil mandikan anak, ya Allah, daripada nyanyi lagu wewe gombel. Ada lagu wewe gombel, ada nggak? Apa itu? Baca bismillahirrahmanirrahim, apa-apa. Dalam keadaan nggak punya wudhu boleh kok. Yang penting nggak boleh megang Al-Quran. Selesai. Jangan alasan saya lagi tidak punya wudhu, saya nggak biasa baca Al-Quran, nggak punya wudhu. Ya Ustadz, makanya ngaji ya Ustadzah, ngaji biar tahu. Gara-gara nggak punya wudhu, nggak baca Al-Quran. Nah, kok bodohnya ketuk. Makanya nggak cukup Anda menghafal Al-Quran, belajar ilmu syariah. Nggak punya wudhu boleh baca Al-Quran, ngafal Al-Quran ngulang sampai khatam 10 kali juga boleh. Ini karena salah ngajinya, gara-gara nggak punya wudhu, nggak mau baca. Ayo ngulang Al-Quran sama saya, murojaah sama saya. Kan kamu hafal Al-Quran, lagi nggak punya wudhu. Kenapa? Saya nggak berani baca Al-Quran kecuali punya wudhu. Mulai kapan haram nggak punya wudhu? Haramnya menyentuh. Itu saja ya. Kalau menyentuh haram, nggak punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu baca Al-Quran boleh. Gampang, enak? Ya, insyaallah. Oke, insyaallah. Allah alam bisawab. Masya Allah. Namanya hidup. Ada saat-saat kita melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang paling rumit itu justru dengan sesama manusia. Kalau dengan Allah kita kunci kamar kita ngadu kepada Allah dengan derai air mata, selesai. Allah Maha Pengampun. Tapi dengan manusia ini berat. Kita harus minta ampun kepada yang bersangkutan. Biarpun kebenaran, tapi kalau caranya salah, juga menjadikan orang semakin jauh loh ya. Enggak cukup Anda yang penting benar.
Karena Nabi mengajarkan basyiru wala tunaffiru. Kalau ingin ngajak kepada kebaikan, jangan bikin orang lari, tapi bikin orang senang. Jadi larinya orang bisa jadi karena salahnya kita menyajikan. Menyajikan itu penting. Al-haq, kebenaran. Nggak bisa langsung kita berikan, pahit rasanya nanti. Akan tapi al-haq harus dibungkus dengan al-akhlaq. Pakai akhlak yang baik. Jangan mentang-mentang sebuah kebenaran seenaknya, enggak. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nabi mengajarkan hikmah. Betul, pertanyaan bagus, hawa nafsu, sehingga saya telah menyakiti banyak orang dan sebagainya. Ya kalau memang kita merasa bersalah, tobat dong. Kalau tobat kepada sesama manusia, syarat tobat kan seperti biasa. Berhenti daripada kesalahan yang sudah kita sebutkan tadi, berhenti. Kemudian berjanji untuk tidak mengulang lagi. Kemudian Anda menyesal, sudah benar nyesal, sudahlah nyesal, astagfirullah, kenapa saya begitu? Ditambah kalau urusan dengan manusia, kita minta maaf dong. Nah, ini pertanyaannya orangnya sudah nggak ada. Bahkan seandainya pun orangnya ada, kadang minta maaf dosa kepada sesama manusia itu nggak gampang. Contohnya kita menggunjing seseorang. Menggunjing seseorang. Itu kalau kita minta maafnya langsung ngomong itu bisa tambah marah. Pak, mohon maaf, saya minta maaf. Kenapa kemarin seharian saya gunjing kamu? Kurang ajar, malah begitu nanti. Ya kan? Jadi ada ilmunya dalam bertobat ini. Maka jika Anda meminta maaf langsung kepada dia tidak mungkin, karena bisa jadi menjadi sebab dia semakin marah. Atau kalau tahu malah menjadikan Anda semakin jelek di hadapan dia. Contohnya naudzubillah. Mengambil uangnya dia 100.000 dan dia nggak tahu. Kalau ingin mengalihkan sudah kirim ke rekeningnya aja, nggak usah ngomong kemarin di dompetmu tak aku ambil. Akhirnya ngomong nggak, hilangnya 3 juta kok, pasti kamu yang dapat tambahan. Jadi memang bertobat itu ada ilmunya juga. Kalau nggak pakai ilmu berantakan nanti. Nah jika ternyata sesuai yang ditanyakan, untuk minta maaf ke dia itu nggak bisa karena mungkin orangnya sudah tidak ada. Atau mungkin semakin berat kalau saya terang-terangan menyebutkan kesalahan saya kepada dia, wah ini kayaknya berantakan. Maka caranya bagaimana? Mintakan ampun kepada Allah. Anda istighfar untuk dirimu, kata Nabi, dan beristighfarlah untuk dia. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni dia. Doakan terus dengan doa kebaikan. Jika itu urusannya pribadi denganmu. Ini beda lagi loh ya. Kalau dosanya, lah ini kadang kebodohan. Kalau dosanya dosa bersama kepada Allah, wah enggak, doanya enggak begitu. Misalnya naudzubillah, makanya ada ilmunya dalam bertobat. Kalau dosa bersama kepada Allah, wah ini semakin mendoakan begitu nyantol lagi, naudzubillah iblis ya. Contoh naudzubillah laki dengan perempuan kepleset dalam suatu jalinan haram. Karena kebodohan, aku menyesal, aku mau minta maaf ke dia. Ya, tambah ketemu lagi, goblok ini. Bodohnya super bodoh. Terus aku bawa dalam panjatan doa, diingat lagi. Tanda Tuhan, lupakan dia karena urusanmu dengan Allah gara-gara dia. Selesai. Kalau belum bisa melupakan, belum bisa menjadikan pertemuan komunikasi dengan dia sebagai kebencian. Bukan benci ke dia, tapi tidak. Dia menyesali dengan perbuatannya. Begitu, bukan malah sebetul saya akan cari dia sampai kapanpun, saya mau minta maaf. Ya bodoh, balik lagi ditunggu sama dia. Habis minta maaf dia ngomong aku yang salah, aku tidak, wah tambah ketemu lagi. Kebodohan. Makanya ada cara tobat tuh, ada macam-macam, ada pembimbingnya dong. Kalau urusan dosa bersama kepada Allah, pastikan, karena dia seperti jangankan ke orangnya, tempatnya pun wajib kita hindari. Tempat itu, dulu aku bermaksiat, jangankan kok sama yang haram. Sampai digambarkan kalau ada suami istri tiba-tiba waktu haji, kok dia melakukan hubungan suami istri di sebuah tempat, kan batal hajinya. Ke depan awas, jangan dekat-dekat sama tempat ini. Penyesalannya begitu. Ini yang suami istri loh ya, yang haram masih mengingat dengan baik, bahkan mungkin dikenang dan sebagainya. Mana tobat? Allah nggak ngampuni begitu. Justru kalau memang tobat yang sungguhnya muncul penyesalan. Gara-gara dia aku. Kalau urusan syahwatku, aku masih bisa cari yang halal. Tidak boleh dengan dia. Tidak boleh ingat sedikit pun. Nah, ini penyesalan kan sederhana, nggak usah dibohong. Allah nggak bisa dibohongi.
Seperti itu. Jadi kalau tadi, kalau mungkin Anda pernah nyakiti, ngomong kasar ke dia dan sebagainya, orang yang sudah nggak ada, doakan dengan doa kebaikan. Dan mohonkan ampun. Istaghfir laka walahu. Mohonlah ampun untukmu, ya Allah, ampuni aku dan dia. Ampuni aku dan dia. Ampuni aku dan dia. Selesai. Termasuk yang pernah menggunjing seseorang. Kata baginda, yaitu, ini babnya menggunjing sebelumnya mula-mula. Karena menggunjing itu kan nyakiti orang lain, dolim juga. Mohonkan ampun untuk dia kepada Allah. Kemudian kalau menggunjing itu kan menjelekkan, menfitnah, ditambah satu lagi apa? Sebutlah kebaikannya di tempat engkau menyebut keburukannya. Kalau Anda menggunjing seseorang, dulu Anda mengatakan, wah dia tahu enggak, dia begini, kurang ajar, menggunjing dia. Wah, tobatnya apa? Di samping Anda mendoakan dia, dirubah. Ingat enggak? Orang yang pernah aku sebut dia enggak, ternyata itu fitnah, saya salah. Dibalik. Sebutlah kebaikannya di tempat engkau pernah menyebut keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.